Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pengajian kita. Alhamdulillah pada sore ini telah sampai pada surat Al-Baqarah ayat 219 ya. 219. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Dalam ayat ini Allah berfirman, yas'alunaka 'anil khamri. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamar. Tentang khamar wal maisir dan judi. Ya. Qul, katakanlah hai Muhammad, fihima ismun kabir, keduanya termasuk dosa besar. Wa manafi'u linnas, tetapi sebenarnya dalam khamar dan judi itu ada juga manfaat untuk manusia. Wa ismuhuma, tetapi dosanya, keburukannya akbaru min naf'ihima, daripada manfaatnya. Itu dia. Jadi dalam khamar, dalam judi sebenarnya ada juga manfaat, tetapi keburukannya lebih besar, maka hukumnya haram. Ketentuan ini juga menjadikan salah satu kaedah dalam usul fiqih bahwa jika sesuatu itu lebih besar mudarat daripada manfaat, maka hukumnya haram. Artinya, ya. Terus kemudian pertanyaannya, apa itu khamar? Ya, apa itu khamar? Khamar itu ada dua sisi. Yang dikatakan khamar itu ada dua sisi. Yang pertama merek.
Apa itu merek? Artinya di zaman Nabi dan para sahabat ada minuman mereknya khamar. Khamar, merek atau jenis. Ya, merek atau jenis. Yang kedua sifat. Artinya apa? Apapun minuman atau makanan yang memabukkan maka menjadi khamar. Dari sisi apa? Sifat. Paham ya? Jadi khamar itu ada dua sisi. Yang pertama merek atau jenis. Jadi maksudnya di zaman Nabi ada jenis minuman namanya khamar di zaman Nabi dan para sahabat. Yang kedua sifat. Jadi jangan kita berpandangan ya bir itu kan nggak apa-apa karena nggak ada dalam Al-Quran. Nah, Ya, ada sedikit. ya kan? Apalagi ganja itu kan nggak apa-apa, nggak ada dalam Al-Quran. Nah, ini keliru. Atau apalagi misalnya whisky kan nggak apa-apa, nggak ada dalam Al-Quran. Nah, ini keliru. Karena apa? Itu masuk kategori khamar dalam hal apa tadi? Sifat. Bukan merek. Memang merek ada di masa Nabi whisky. Ya. Tapi dia sifatnya menjadi khamar. Apa dalilnya kata Nabi? Ya. Kullu muskirin khamrun. Kullu muskirin khamrun. Wa kullu khamrin haramun. Disuatkan oleh Imam Muslim dan lain-lainnya. Kullu muskirin khamrun kata Nabi. Ya. Wa kullu khamrin haramun. Apa artinya? Kullu muskirin, apa saja yang memabukkan. Kullu muskirin, apa saja yang memabukkan, apakah itu minuman atau makanan? Kullu muskirin kata Nabi khamrun, masuk kategori khamar. Jadi setiap yang memabukkan, apakah dia minuman atau makanan, masuk kategori khamar. Wa kullu khamrin, dan setiap khamar haramun, hukumnya haram. Ya, sekarang saya tanya. Kita minum whisky, mabuk nggak? Mabuk. Maka dia walaupun mereknya whisky itu disebut khamar, pada hakikatnya khamar. Merek. Itu sifat. Tidak ada nama whisky situ. Di zaman Nabi nggak ada whisky, tapi dia memiliki sifat memabukkan. Kan kata Nabi tadi apa? Kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan, apakah itu minuman atau makanan, itu khamrun, termasuk khamar. Wa kullu khamrin, dan setiap khamar hukumnya, wa kullu khamrin haramun, setiap khamar hukumnya haram. Nah, jadi saya tanya tadi, whisky memang nggak ada mereknya di zaman Nabi, nggak ada minuman whisky mereknya di masa Nabi dan para sahabat. Tapi kita pertanyakan, whisky itu memabukkan tidak? Maka masuk kategori khamar dalam hal apa? Sifat. Bukan merek. Merek nggak ada di masa Nabi. Nah, sekarang tanya, orang naik L300 ke Medan, mabuk nggak? Nah, itu bagaimana? Oh bukan ya, itu bukan. Itu mabuk lain ya. Jangan salah paham. Mabuk darat. Ya. Jadi masuknya mabuk di sini, maka para ahli tafsir, para ulama mengatakan mabuk di sini, ya. Jadi kata Nabi tadi, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu khamar, maksudnya mabuk yang bisa merusak akal. Bukan mabuk laut. Mabuk kendaraan. Ya.
Mabuk uang, ada juga orang mabuk uang. Nah, bukan itu ya. Mabuk perempuan, nah itu bukan. Ini maksudnya makanan dan minuman yang kita minum mempengaruhi, merusak akal sehingga dia tidak sadar lagi. Itu masuk kategori khamar. Sekarang pertanyaan yang kedua, bagaimana jika tidak mabuk? Kita minum sikit nggak mabuk, boleh nggak? Haram nggak? Obat boleh. Nah, gimana? Apa itu semuanya haram. Hah? Jadi kata Nabi tadi, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu disebut khamar, baik minuman atau makanan. Dan setiap khamar hukumnya haram. Nah, sekarang misalnya ada orang minum sikit, whisky sikit, nggak mabuk, haram apa halal? Haram. Karena tadi buat Semua kan. tadi ada ketentuannya setiap Hukumnya tetap haram. Tidak memabukkan. Apa dalilnya? Dalil yang lain kata Nabi, ma askara kasiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang kalau banyak memabukkan maka sedikit juga dia haram. Setetes juga dia haram. ada hadisnya. Ada hadisnya. Ya, jadi walaupun satu tetes Haram. haram. Haram meminumnya bukan memegangnya. Alkohol haram. Haram apanya? Meminumnya. Tapi kalau untuk obat, untuk taruh di luka nggak haram. Makai mana? Kan nggak kita minum. Tapi kalau kita pakai orang mabuk dosa. Jangan terlalu Oh, yang banyak. alkohol yang di minyak wangi itu sudah. Itulah yang ditanya. Kalau dia tidak mempengaruhi, nggak membuat orang mabuk, nggak ini, Jangan banyak kali. sekedarnya saja. Tapi kalau membuat orang pusing, apalagi bercampur dengan keringat basi, selesailah sudah itu. Sedikit Ya. jangan memabukkan. Jangan sampai pening orang. Ya, sekedarnya aja, tapi jangan terlalu banyak, karena itu kadang-kadang ada orang nggak tahan. Nah kami dari parfum di Arab itu kan nggak ada unsur apa itu kamar tadi, tapi tak puyeng. Ya, Lebih perlahan. udah. Jadi cukup jelas ya, apapun makanan dan minuman yang memabukkan masuk kategori khamar. Walaupun ada manfaatnya, ini kan dijelaskan dalam ayat ini. Ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamar dan judi. Qul, katakanlah, fihima ismun kabir. Pada keduanya itu ada dosa besar, adalah dosa besar. Wa manafi'un linnas, tapi ada juga manfaat pada manusia. Judi, khamar itu ada juga manfaat. Tapi kata Allah di sini, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ya. Kerusakan minum khamar itu lebih besar bahayanya, kerusakannya lebih besar dari manfaat. Maka hukumnya haram. Ketika turun ayat innal khamru wal maisiru dan seterusnya rijsun min amali syaitan, sesungguhnya khamar, judi dan seterusnya termasuk amalan syaitan, fajtanibuhu, jauhilah. Maka pada saat itu jelas kemutlakan khamar dan judi. Khamar, jelas kemutlakan khamar dan judi. Maka dalam Islam hukum meminum khamar, ya, baik merek, jenis ataupun sifat, hukumnya haram, sedikit atau banyak. Sekarang saya tanya, ngisap ganja mabuk nggak? Rusak akal. Rusak jelas, malam lebih parah dari khamar. Tidak. Makanya seluruh dunia, bahkan kalau di Malaysia itu dalam kadar tertentu itu hukuman mati. Ganja. Sekarang bagaimana dengan biji ganja yang ditaruh di masakan? Buah belangong, gimana? Gimana? Boleh nggak? Sebenarnya nggak boleh, tapi Mira. kebijakan.
Air mineral. Kalau menurut hadis tadi, ma askara katsiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang kalau banyak memabukkan maka sedikit juga dia haram. Maka taruh walaupun sebutir itu hukumnya haram. Bukan tengah lagi, kadang-kadang gini jalannya. Nampak orang kembar itu. Ada dibikinnya itu. Kalau nggak ingin doa kita ditolak oleh Allah, nah jauhilah. Itu termasuk barang syubhat. Barang syubhat itu kata Nabi. Berarti yang buat itu dosa. Kalau betul-betul nggak tahu ya terbebaskan. Cuman takutnya nanti pura-pura tidak. Kura-kura dalam perang. Pura-pura tidak. Itu biasanya bagi orang yang yang tahu dia bisa bedakan dia. Ini enak ngantuk kayak terfly-fly ya, itu mungkin saja. Enggak boleh. Itu salah satu yang membuat manafi'ul doa. Menolak doa. Itu yang naruh dosa juga ya. Ya dosa lah. Besar lagi dosanya. Seperti yang nira ya Ustaz. Nah, nira. Nah, sekarang minum air nira mabuk enggak? Kalau sudah asam, Enggak. Berarti jawabannya enggak. Masih manis. Makanya nira itu ada 3 hukumnya. Pernah lihat nira ya? Pernah. Ibu-ibu bilang enggak pernah lihat, saya pun enggak percaya. Hijau ya Ustaz. Hijau. ya. Nira itu memiliki 3 hukum. Pertama halal. Kalau dia masih manis. Manis. Begitu disimpan jadi masam, lantas kita minum jadi kita kemakan. Mabuk kita. Maka jadi haram dia. Jadi dari halal. Bentar, jangan potong-potong. Kayak mau sopir. Tar dulu, saya tadi bilang nira itu ada 3 hukumnya. Pertama halal. Saat masih manis. Enak kali. Tapi begitu lama, beberapa hari jadi masam dia, kita minum tenggen kita. Begitu kita minum kan kemah, gitu, mabuk kita. Maka jadi haram dia, karena masuk kategori khamar. Tapi disimpan begitu lama, jadi cuka halal balik. Nah, jadi 3 hukumnya. Halal, haram, halal. Kita bikin si rebung tu. Itu ya. Itu dia. Nah, itu unik tuh nira itu, ada 3 hukumnya. Nah, jadi kalau kita ingin ya kita selalu dekat pada Allah, jauh dari syubhat, tidak ditolaknya doa oleh Allah dan sebagainya, membersihkan jiwa, lahir batin, hindari ya hal-hal yang syubhat termasuk tadi. Ya, kalau kita melihat ada kuah belangong lain kali rasanya, kalau kita ragu-ragu jangan makan. Walaupun tidak mabuk. Paham ya? Karena Nabi tadi mengatakan apa? Ma askara katsiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang kalau banyak itu memabukkan, maka sedikit juga dia haram. Apalagi sedikit lama-lama numpuk di kepala kita, numpuk di anu kita. Memang kita makan sedikit lama-lama parah. Akhirnya itulah akibatnya sering-sering akhirnya marah sama suami, marah sama istri, rupanya karena pengaruh itu rusak pikiran. Ustaz, ini kan ada termasuk keluarga juga. Dia sakit nggak tahu apa itu hidup di dalam perutnya itu besar ini. Kemudian dibawa ke dokter, nggak juga kurang. Akhirnya ada orang sarankan minum air nira yang asam. 1 gelas minum terus habis. Minum, jadi katanya benda itu yang di dalam perut hidup tuh bergerak-gerak di situ. Seperti tepung air kena tepung tuh mencair gitu rasanya. Tapi tidak terus dia minum, Ustaz. Kira-kira udah sembuh,
berhenti total. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Itu hukumnya tetap haram. Ada di masa Nabi, ya, sahabat bertanya tentang, ya Rasulullah, bolehkah kami berobat dengan khamar? Nah, kemudian Nabi menjawab, Innallaha lam yaj'al shifa'akum fima harrama alaikum. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan bagimu terhadap sesuatu yang telah diharamkan. Nabi juga mengatakan, Innallaha khalaqa da'a wa dawa fatadaw wa la tadaw biharamin. Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obat. Berobatlah tapi jangan berobat dengan yang haram. Kalaupun kita sembuh berobat dengan yang haram, sembuh kita dari berpenyakit tapi kita telah melakukan dosa besar. Nah, sama kayak misalnya ya, kita disihir orang, lantas berobat kepada dukun, sembuh karena dukun punya jin juga, punya setan juga, suruh keluar setan yang mempengaruhi sihir kita. Bisa jadi kita sembuh, tapi kita telah syirik. Karena Nabi jelas-jelas melarang pergi ke dukun. Bahkan sampai Nabi mengatakan, Man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in la yuqbalahu salatan arba'ina yawman. Orang siapa yang pergi ke dukun, menanyakan sesuatu padanya, tidak diterima salatnya 40 hari. Jadi masih banyak ya obat lain yang halal. Jangan kita berobat dengan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah. Walaupun bisa jadi sembuh, apalagi itu kan hanya asumsi, belum tentu gara-gara itu sembuh. Itu kan hanya duga-duga. Belum dibuktikan secara medis apakah memang betul bisa karena tua tadi. Bisa jadi itu hanya anggapan saja. Kadang udah ke dokter Ustaz kan. Udah ke dokter Cina kan. Zaman dulu dokter Cina kan udah. Iya, ya. Pokoknya kalau ingin selamat dunia dan akhirat, jangan dekati sesuatu yang haram. Termasuk kan ada orang kan berobat dengan tokek. Dengar. Nah, sekarang pertanyaannya, tokek itu halal atau haram dimakan? Itu termasuk binatang yang menjijikkan. Nggak ada manusia yang makan tokek, maka nggak boleh berobat dengan tokek. Ada yang makan cicak. Cicak lagi. Boleh. Memang bisa jadi kita sembuh, tapi kita sudah bermaksiat kepada Allah. Kesembuhan kita di atas kebatilan. Padahal Allah telah mengatakan, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukan antara hak dengan yang batil. Lebih bagus kita mati, tapi jiwa raga kita bersih. Lebih bagus kita mati tapi kita bertauhid daripada sembuh kita telah syirik. Misalnya karena berobat ke dukun. Ya ini ya kadang-kadang orang nggak begitu paham. Nanti jangan-jangan dibilang orang lagi nanti, padahal belum tentu. Atau mungkin ngakal-ngakal. Oh, penyakit ibu itu makan anjing sembuh. Akhirnya kita makan anjing kadang-kadang. Bisa ini kan umpama. Bisa jadi di sebuah tempat nanti mungkin ya. Ada orang biasa makan anjing, kayak di mana tuh B1, B2 sana tuh. Dia punya penyakit, terus kemudian makan anjing, nggak apa-apa, nggak mungkin karena dia sudah biasa, atau barangkali sakit, gara-gara makan anjing dia sakit. Kita nggak tahu, lantas kita bilang makan anjing itu saya lihat mereka sehat-sehat dalam pandangan kita. Tapi sebetulnya setiap yang diharamkan oleh Allah pasti ada kemudaratannya untuk hamba-hambanya. Contoh kenapa Nabi melarang makan burung elang. Padahal kan juga burung. Kenapa merpati boleh? Kenapa? Karena dia memiliki kuku tajam. Kuku tajam. Atau harimau misalnya. Jadi memiliki kuku tajam. Ya. Atau misalnya apalah kayak anjing tadi. Kenapa haram makan anjing? Karena dia memiliki taring, yang dengan taring itu dia makan bangkai sehingga dagingnya memudaratkan manusia. Dalam hal ini Nabi mengatakan apa? Kullu nabin minas sibai fa akalu haramin. Setiap binatang yang bertaring maka memakan dagingnya itu hukumnya haram.
Ya. Itu, ini Ustaz, ada juga kalau di dalam hutan dia kelaparan, memang sudah nggak ada apa-apa lagi yang dimakan. Kalau dia nggak makan, yang ada situ daging babi. Jadi kalau dia nak makan itu dia mati. Nah, jadi dia makan hanya untuk hidup sedikit. Ya, kalau itu namanya sudah darurah. Ya, kalau darurah ghaira baghin, tidak melampaui batas, ya. Itu dibolehkan. Contoh gini, Untuk dia hidup aja ya. ada orang misalnya tersesat di hutan. Hampir mati kelaparan dia. Yang ada dilihatnya anak babi. Boleh diambil anak babi, dia bakar, dia potong. Apa dia makan? Ambil satu potong untuk supaya dia tidak mati. Tapi kalau dikatakan enak lah, oh enak juga, tambah lagi, ya itu udah haram hukumnya. Makanan yang pertama, potongan yang pertama itu untuk menyambung hidup, darurat, boleh. Tapi potongan yang kedua bukan lagi untuk menyambung hidup, tapi untuk menikmati, haram. Kenapa? Babi itu haram. Khizir. Nah, begitu. Cuman apa seperti itu dalam prakteknya? Kalau udah dibakar ya semuanya disantap semua. Nah ini jadi apa? Gimana? Ada lagi pertanyaan? Ustaz, Ya. pertanyaan, pernyataan. Ya. Jadi saya teringat sekali almarhum Ibu Suryani. Ya. Dia mengatakan kepada